Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya izinkan kami menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja berada. Semoga saja para sedulur semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batinnya, serta senantiasa selalu berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada perjumpaan kali ini kami akan membawakan sebuah konten yang spesial bagi para sedulur sekalian. Apa itu? Yaitu suatu pemahaman yang apabila diamalkan akan dapat menyehatkan lahir dan batin. Mengamalkan apa? Yaitu mengamalkan mandi. Hanya dengan mandi maka insya Allah lahir dan batin kita akan sehat. Untuk lebih jelasnya, mandi apakah itu? Ya, untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama untuk menyimak penjelasan berikut ini. Amaliyah Mursyid Mandi Taubat, dan hubungannya dengan kesehatan. Garis bawah, mandi di sepertiga akhir malam sebelum memulai rangkaian Qiyamul Lail. Jika ditinjau dari kesehatan dan penelitian kesehatan ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Mandi yang biasa kita lakukan pada pagi hari memang memiliki pengaruh besar untuk memulai aktivitas setelah tubuh menyisakan lelah setelah berjam-jam tidur di malam hari. Rasa kantuk tentunya tak mudah hilang hanya dengan berwudhu atau cuci muka. Tubuh akan terasa segar dan bersemangat untuk memulai aktivitas setelah mendapat siraman air dingin menyegarkan. Mandi pagi dengan air dingin tentunya hal biasa dilakukan setiap orang. Tapi tahukah Anda, bahwa mandi pada saat sebelum waktu subuh tiba akan membuat badan kita lebih sehat dan awet muda? Konon, dulu para nabi dan rasul biasa menghidupkan waktu fajar dengan segala aktivitas ritual. Fajar maksudnya jauh waktu sebelum matahari terbit. Lalu kebiasaan itu diikuti oleh para tabi'in dan para salafus sholih. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri pada ilahi dan termasuk pula kebiasaan mandi di kala fajar. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi turun-temurun pada semua pengikutnya. Tak heran bila orang tua zaman dahulu fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan orang tua zaman sekarang. Menurut penelitian, makin pagi air yang kita gunakan maka kandungan O3 yang terkandung di dalamnya adalah lebih besar. Dan O3 ini mengandung khasiat yang menakjubkan bagi tubuh bila digunakan untuk keperluan mandi pagi yaitu pada saat fajar. Ada pula yang mengatakan, bahwa air dingin pada waktu sebelum subuh atau waktu sepertiga malam memiliki partikel alfa yang sangat besar. Partikel alfa ini memiliki energi yang kuat sekali. Mungkin hal ini pula yang menjadikan tubuh lebih bugar ketimbang mandi pagi pada umumnya. Sebuah pengalaman dan saran pernah pula disampaikan seorang teman, dia seorang ahli pengobatan herbal, dia bercerita bagaimana cara dia mengobati anaknya yang sedang demam.
Katanya dia tak pernah memberikan obat-obatan, cukup memandikannya pada waktu sebelum subuh tiba sekitar jam 4. Cara dia memandikan anaknya yang sedang demam adalah air disiramkan dimulai dari ujung kaki terlebih dahulu pelan-pelan hingga ujung rambut, dan jangan lupa sambil berdoa katanya. Karena air hanyalah perantara, selebihnya peran Yang Maha Kuasalah yang memberikan kesembuhan. Meskipun cara itu agak sedikit melawan arus, karena kebanyakan orang melarang mandi bila dalam keadaan demam, tapi gak ada salahnya kalau kita coba. Menurut Dr. Abdul Hamid Dayat dari Universitas Kairo, Mesir, bahwa gas O3 di udara sangat melimpah di waktu fajar. Kemudian akan berkurang sedikit demi sedikit sampai matahari terbenam. Gas O3 mempunyai pengaruh positif-positif pada urat saraf, mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan udara pagi, dia merasakan kenikmatan dan kesegaran tiada taranya di waktu manapun, baik siang atau malam. Sementara itu beberapa hasil penelitian menyimpulkan sebaiknya seseorang membiasakan mandi pagi dengan air dingin. Menurut kedokteran, mandi sebelum masuk subuh ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Menurut Dr. Aru W. Sudoyo, MD dokter spesialis penyakit dalam dari FKUI dan RS Medistra, mandi pagi secara medis akan merangsang sistem peredaran darah dan persyarafan menjadi lebih aktif. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan suhu dingin secara singkat. Sepanjang seseorang tidak sakit, maka mandi subuh atau sebelum subuh memberikan efek positif karena tubuh dicambuk oleh temperatur rendah. Dr. Midi Haryani, SPKK spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Nusantara Kuningan menyebutkan bahwa dengan mandi subuh dapat membangunkan tubuh yang terlelap di mana metabolisme tubuh sedang melambat. Diibaratkan membangunkan mesin yang awalnya pelan kemudian dinaikkan. Suhu tubuh akan dinaikkan mencapai kestabilan. Jantung menjadi terpacu untuk bangun, adrenalin meningkat, pembuluh darah jadi lebih lancar untuk bergerak sehingga aliran darah dalam tubuh menjadi sangat baik termasuk aliran ke kulit. Sehingga kulit tampak lebih fresh. Untuk mereka yang memiliki penyakit berat sebaiknya mandi dengan suhu air hangat bukan panas, yang mendekati suhu tubuh sehingga sistem penyesuaian atau adaptasi yang sedang lemah tidak dirangsang secara paksa. 1. Mandi pagi mampu melancarkan peredaran darah. Menurut hasil penelitian sebuah lembaga riset trombosit di Inggris, jika seseorang sering mandi pagi dengan air dingin, maka peredaran darahnya akan menjadi lebih lancar. Tubuh juga akan terasa lebih segar dan bugar. Hal ini tentu akan sangat berguna sebagai bekal kita untuk menjalani kegiatan sehari-hari. 2. Mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih. Masih menurut hasil studi di Inggris, mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih dalam tubuh. Bila sel darah putih dalam tubuh meningkat, maka daya tahan dan kemampuan tubuh dalam melawan virus pun akan semakin meningkat. Manfaat positifnya tubuh akan menjadi lebih prima dan tidak mudah sakit karena daya tahan tubuh selalu terjaga dengan baik. 3. Mandi dengan air dingin bisa menurunkan resiko darah tinggi. Menurut Frederick Premji, seorang hipnoterapis dari The American Board of Hypnotherapy, mandi air dingin akan menurunkan resiko timbulnya darah tinggi, varises dan mengerasnya pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena mandi air dingin akan melancarkan seluruh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh. 4. Mandi dengan air dingin dapat meningkatkan kesuburan. Mandi pagi dengan air dingin memiliki efek positif bagi kesehatan reproduksi manusia. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan produksi hormon testosterone pada pria dan hormon estrogen pada wanita. Akibatnya,
kesuburan dan gairah seksual pun akan semakin meningkat. 5. Mandi pagi memperbaiki kesehatan jaringan tubuh. Kebiasaan mandi pagi dengan air dingin setiap hari berdampak positif juga pada kesehatan jaringan tubuh manusia. Dengan kebiasaan ini, jaringan kulit akan semakin membaik, kulit tidak kering dan menjadi lebih kenyal. Mandi dengan air dingin juga mampu mengurangi noda dan lingkaran hitam pada bagian bawah mata. Sehingga, kesegaran wajah akan semakin terpancar. Sebaliknya bila mandi dengan air hangat, maka kulit lebih mudah keriput dan kurang kenyal. Selain itu, mandi dengan air dingin juga berdampak positif pada jaringan kuku. Kuku pun akan menjadi lebih sehat, kuat dan tidak mudah retak. 6. Mandi pagi dengan air dingin dapat membuat rambut lebih sehat. Apa sih yang terjadi pada rambut bila dibilas dengan air dingin? Ternyata air dingin bisa menutupi kutikula rambut, sehingga mampu mengurangi kerontokan. Rambut pun akan lebih terlindungi dari kotoran-kotoran yang biasanya menempel pada kulit kepala. Dengan demikian rambut akan menjadi lebih sehat dan kuat. 7. Mandi air dingin berkhasiat meredakan depresi. Ritual mandi pagi dengan air dingin biasa dilakukan oleh para pejuang samurai Jepang tempo dulu. Ritual ini biasa disebut misogi dalam bahasa Jepang. Kebiasaan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Namun, terlepas dari ritual yang biasa dilakukan orang Jepang tersebut, rasanya memang logis ya bila mandi air dingin bisa berefek meredakan depresi dan stres. Coba bayangkan bila kita sedang suntuk, dalam keadaan tegang atau depresi karena sesuatu hal, setelah kita mandi maka tubuh akan terasa lebih segar, pikiran menjadi lebih tenang, jernih, dan lebih rileks ya kan? Kebiasaan mandi di saat fajar memiliki pengaruh besar pula bagi kesehatan jaringan tubuh manusia. Jaringan kulit akan semakin baik, kulit tidak kering namun kulit akan menjadi lebih kenyal. Mandi saat fajar juga berpengaruh pada kejiwaan. Kebiasaan mandi seperti ini memiliki efek relaksasi pada tubuh. Tubuh akan menjadi lebih rileks dan pikiran pun menjadi tenang. Baik menurut beberapa ulama. Dalam menjaga kesehatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan mandi fajar yaitu mandi sekitar pukul 2-3 pagi, sebelum subuh. Kelebihan mandi sepertiga akhir malam diantaranya. 1. Tidak terkena penyakit asma. 2. Terhindar dari angkara jahat seperti sihir, baik dari jin atau manusia. 3. Tubuh badan menjadi sehat. 4. Wajah bercahaya. 5. Doanya mudah dimakbulkan Allah. 6. Wajah menjadi awet muda. Cara mandi sepertiga akhir malam ini juga diterapkan untuk para pengamal TKN Ponpes Suryalaya Sirna Rasa dan pecandu narkoba yang dalam masa penyembuhan di Pondok Pesantren Suryala, yang disebut mandi taubat dan terbukti banyak menyembuhkan para korban kecanduan narkoba. Semoga bermanfaat. Selalu mandi taubat setiap malam. Mandi taubat itu cara termudah membersihkan kerak hati. Jika orang melakukan dosa itu akan timbul kerak di dalam hati. Kerak itu akan menumpuk dan menumpuk. Hati yang asalnya bening laksana kaca, kemudian akan buram dan buram sama sekali, sehingga gelap. Karena hati gelap maka segala sesuatu jadi tertutup. Seakan semua jalan buntu, pikiran yang menerima perintah dari hati yang gelap tak tersentuh cahaya. Akibatnya jalan pikiran buntu, dari hati yang buruk, akan timbul di pikiran buruk sangka, salah perhitungan, salah kalkulasi, buntu pemikiran, tertutup jalan keluar. Untuk mengatasi itu maka perlu membersihkan hati dari kerak akibat dosa yang setiap hari dilakukan. Ada dua cara membersihkan hati, dengan zikir dan bertaubat, apalagi jika keduanya dilakukan bersama-sama,
saling melengkapi. Zikir itu membersihkan seumpama menyikat, dan taubat itu seumpama mengelupas kerak. Hati yang bening akan segera didapat. Jika hati bening, permasalahan akan terlihat seperti cermin. Ketika kita bercermin, jerawat yang kecil pun akan terlihat. Segala apa yang ditangkap oleh indera dan dikirim ke hati akan menjadi jelas, dan bukan kita menyalahkan, tapi kita akan bertindak laksana tukang servis. Apa yang rusak akan diperbaiki, apa yang hancur akan diganti yang baru. Menyelesaikan masalah bukan menyalahkan apa yang terjadi. Manusia itu sebagai khalifah, bukan sebagai Allah yang mengadili, atau bukan sebagai malaikat Zabaniyah yang menyiksa, diturunkan ke bumi untuk membangun dan mengabdi kepada Allah. Di dunia untuk menanam untuk kebahagiaan akhirat. Biasakan taubat setiap malam, sebab Allah itu cinta orang yang bertaubat. Demikianlah para sedulur sekalian, barusan saja kita sama-sama menyimaknya khasiat-khasiat dari mandi tatkala atau sebelum fajar. Banyak sekali manfaatnya. Kalau mandi saja mungkin akan menyehatkan lahiriahnya saja. Tapi ada suatu mandi yang akan dapat menyehatkan lahir dan batin. Apa itu? Yaitu yang dinamakan dengan mandi taubat. Jadi, bagi kita ingin bertobat kepada Allah, sebelum melakukan sholat dan zikirannya, terlebih dahulu kita harus melaksanakan mandinya, yaitu yang dinamakan mandi taubat. Kita bersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran. Ya. Kenapa kita mandi? Karena ada debu-debu yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel kepada jasad kita, kepada tubuh kita. Tapi kalau yang menempelnya pada jasad, debu atau kotor-kotor itu disebut mandi saja. Nah, kalau debu atau kotor-kotor itu yang menempel pada ruhaniyah kita, maka tidak cukup dengan mandi, harus dengan mandi taubat. Makanya kenapa tatkala kita hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diharuskan mandi taubat. Karena untuk membersihkan jasad dan ruh kita, terutama dari kotoran-kotoran dan debu-debu yang menempel kepada kita. Kalau mandi saja, debunya di jasad saja, tapi kalau mandi tobat, debunya bukan hanya sekedar di jasad saja, tapi sampai kepada ruhaniyah kita. Kita bersihkan debu-debu itu, karena kita akan menghadap Sang Maha Pencipta yang Maha Suci. Namun, perlu diketahui, ya, apabila kita hendak mandi tobat, kemudian sholat dan zikiran tobat, itu ada tata caranya tersendiri. Ya. Ada cara-cara sendiri. Kita ingin dunia dengan ilmu, dengan akhirat pun harus dengan ilmu. Ya. Dan mandi tobat pun ada caranya. Ya. Serta zikir tobatnya pun ada caranya. Bagi para sedulur sekalian yang ingin memiliki amaliyah mandi taubat beserta dengan pikirannya, silakan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Silakan, ya. Tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Silakan bagi yang ingin mendapatkan amaliyah mandi tobat dan zikir tobat, silakan untuk menghubungi kami. Baiklah para sedulur sekalian, apa yang
kami persembahkan dicukupkan sekian. Semoga besar manfaatnya sehingga dapat menambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.